Aisyah Alfika, gadis muda asal Makassar ini sebelumnya adalah mahasiswi di salah satu universitas di Makassar. Namun karena perbuatannya, Alfika terpaksa harus masuk ke sel khusus wanita yang ada di Polsek Panakukang, Makassar. Di awal masuk ke dalam tahanan, Alfika sempat cekcok dengan tahanan yang ada di sana. Untungnya hanya cekcok mulut saja, tidak sampai adu fisik. Alfika didakwa kasus pembunuhan teman dekatnya. Berdasarkan bukti CCTV dari lokasi kejadian, Alfika tampak jelas sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan yang didakwakan kepadanya. Menurut cerita ayah kandungnya, beberapa hari sebelum anaknya membunuh temannya, Alfika tampak bersikap aneh. Ia lebih sering emosional. Alfika terkadang emosi hanya karena hal-hal yang tidak begitu jelas. Bahkan Alfika sanggup membentak ayahnya jika ia sedang tantrum. Namun terkadang Alfika malah bersikap lembut dan sopan kepada keluarganya. Sebenarnya sikap Alfika begitu bukan di saat itu saja. Jauh sebelumnya Alfika memang sering menunjukkan gelagat kurang pas. Sebab itulah keluarga sampai beberapa kali meruqyah Alfika. Dikarenakan itulah semasa dalam masa penahanan dan pemeriksaan, Alfika diawasi dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkari Makassar. Alfika didakwa pembunuhan terhadap teman dekatnya yang bernama Ari Pratama. Bagi orang Makassar, Ari lumayan cukup dikenal. Hal itu lantaran Ari merupakan selebgram yang memiliki pengikut hingga puluhan ribu. Ari juga punya akun YouTube, channelnya bernama Teraskos TV. Ari tidak sendiri, ia membangun channel itu bersama temannya yang bernama Iwan. Sekitaran tahun 2019, Ari dan Iwan sempat viral setelah mengunggah konten mukbang mereka. Bahkan video mereka itu sudah ditonton lebih dari 1 juta viewer. Sebagai selebgram, Ari tentunya memiliki beberapa akun sosial media. Dari sosial media inilah Ari berkenalan dengan Alfika. Merasa nyaman dengan Alfika, Ari pun tak keberatan memberikan nomor handphonenya. Dan jadilah keduanya bertukar pesan. 7 bulan sudah Ari dan Alfika berhubungan dekat. Bagi Alfika, hubungannya dengan Ari ia rasakan bukan hubungan teman biasa. Alfika ikut serta memainkan hatinya pada Ari. Sementara itu, entah bagaimana dan seperti apa perasaan Ari pada Alfika. Namun, selama bersama dengan Ari, Alfika sudah berulang kali menghabiskan waktu tidurnya bersama Ari. Lantaran sudah sering begituan, Ari belakangan hanya menghubungi Alfika cuma untuk berduaan saja. Setelahnya, Ari bakal bersikap dingin pada Alfika. Sikap dingin Ari tentunya membuat Alfika cemas. Gadis manis itu lebih sering mencari Ari dibandingkan Ari yang mencari dirinya. Namun, meskipun sudah merasa jika hanya dipanggil saat dibutuhkan, Alfika tetap saja mau mendatangi Ari, dan setelahnya Alfika pun dicuekin Ari. Sadar hanya dicari jika dibutuhkan, Alfika diam-diam menyimpan sakit hati kepada Ari. Namun sebelum bersikap terlalu jauh, Alfika sempat menanyai status hubungan keduanya kepada Ari. Namun ternyata perasaan Alfika hanya bertepuk sebelah tangan. Dan 1 bulan terakhir sebelum kejadian, Ari sudah mulai susah dihubungi. Sebab itulah Alfika nekat merencanakan pembunuhan terhadap Ari. Di tanggal 4 Maret malam, Alfika izin keluar kepada ayahnya. Alfika saat itu memberi alasan jika bakal keluar sebentar ke minimarket. Namun sebenarnya Alfika hendak bertemu Ari. Sebab itulah dari rumah Alfika sudah membawa sajam milik ibunya dari dapur. Alfika malam itu akhirnya bisa bertemu dengan Ari setelah hampir 1 bulan tak bisa dihubungi. Ari dan Alfika bertemu di Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang, Makassar. Setelahnya Ari membawa Alfika check-in di lantai 2 Wisma Topaz.
Kurang lebih sekitaran jam 3 pagi, Ari check-in di wisma tersebut. Selanjutnya, entah apa yang terjadi di dalam kamar. Sekitaran jam 5 pagi, berdasarkan rekaman CCTV, dari koridor villa, Ari terlihat lari keluar dari kamarnya dalam kondisi topless dan tampak sempoyongan. Pria berperawakan kecil itu lantas turun ke lantai 2. Di sana, Ari menemui seorang pria yang saat itu sedang bermain handphone di area resepsionis. Ari tampak mendatangi pria itu dengan kondisi menahan sakit, dan dari lantai tampak jelas darah Ari berceceran. Pria yang tadi lantas bangun untuk kemudian pergi mencari bantuan. Sementara itu, Ari tampak membungkuk menahan sakit, bahkan sempat terlungkup ke lantai. Tak lama ada seorang wanita datang dan kemudian pergi kembali. Menyadari itu, Ari sempat bangun berjalan ke arah lobi dan kemudian jatuh kembali. Di sanalah Ari pun meregang nyawa. Ari meninggal karena kehabisan darah. Sementara itu, dari rekaman CCTV Wisma, jelas tampak Alfika keluar dari kamar dan kemudian masuk ke kamar yang lain, yang saat itu kebetulan tidak terkunci. Di toilet kamar itulah Alfika bersembunyi bersama sajam yang dia gunakan untuk menyerang Ari. Pagi harinya, setelah dihubungi pihak Wisma, kepolisian dari Polsek Panakukang mendatangi Wisma dan kemudian memasang polis lain. Didasarkan dari rekaman CCTV, tentunya mudah bagi polisi menangkap Alfika. Dalam proses pemeriksaan, Alfika bersikap pelin-pelan, omongannya ngaco, tidak konsisten. Setelah mendapatkan keterangan dari ayahnya jika Alfika memiliki riwayat kejiwaan yang labil, maka Alfika kemudian diawasi dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkari Makassar. Musibah yang terjadi pada Ari sempat membuat geger masyarakat Makassar. Terlebih rekaman kejadian di koridor villa tersebar di grup WA. Tidak ada yang menyangka, selebgram muda yang selalu mengunggah konten ceria itu ternyata harus meninggal dengan cara yang sadis. Kembali ke Alfika, setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, pihak kepolisian memastikan jika Alfika tidak dalam kondisi hamil. Atas kejahatannya, Alfika pun disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Saat di pengadilan, Alfika mengakui semua perbuatannya. Dia juga mengakui jika ia malam itu sudah merencanakan pembunuhan terhadap Ari. Alasannya, Alfika kecewa dan sakit hati lantaran ia merasa hanya dijadikan tempat gratisan saja, dan setelahnya ia dicueki korban. Merasa hanya dipermainkan, Alfika nekat membunuh pria yang awalnya dia cintai itu. Barulah pada tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Alfika divonis 10 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.